Pria ini diusir dari rumah oleh ibu mertuanya dan dalam keadaan marah, ia pergi ke pegunungan ini untuk membangun rumahnya sendiri. Karena ibunya telah meninggal sejak ia masih kecil, ia selalu memperlakukan ibu mertuanya seperti keluarganya sendiri. Setiap hari ia bekerja dari pagi hingga malam untuk mendapatkan uang dan menyerahkan seluruh gajinya. Musik berharap bahwa kerja kerasnya akan membuat keluarganya hidup harmonis. Namun ternyata di mata ibu mertuanya, Musik tetap dianggap tidak berguna. Ibu mertuanya terus-menerus menggunakan latar belakang keluarganya yang sederhana untuk merendahkannya, menjelek-jelekannya kepada siapapun yang mau mendengar. Mengatakan bahwa ia tidak mampu musik dan tidak bisa menafkahi rumah tangga. Saat makan malam, sedikit saja hal yang membuatnya kesal akan dibalas dengan sindiran dingin. Musik bahkan pulang sedikit terlambat karena hujan pun membuatnya mendapat omelan keras. Istrinya selalu memihak ibunya dan ikut menyalahkannya, tanpa pernah mempertimbangkan betapa kerasnya ia bekerja di luar sana. Semua keluhan yang telah menumpuk selama bertahun-tahun, Musik akhirnya membuat pria itu benar-benar kelelahan. Suatu hari saat hujan deras, pria itu pulang dalam keadaan basah kuyup dan hanya mengatakan bahwa jalanan sulit dilalui ketika hujan. Musik mendengar itu, ibu mertuanya langsung murka. Ia terus memakinya, mengatakan betapa tidak bergunanya dirinya dan bahwa ia hanya menjadi beban bagi putrinya. Kata-katanya sangat kasar. Istrinya hanya berdiri di sana tanpa berkata apa-apa. Diam-diam, Musik membiarkan ibunya mengusir pria itu dari rumah. Berdiri di luar di tengah hujan yang dingin, hati pria itu benar-benar terasa hancur. Musik, ia tidak mau lagi hidup di bawah tatapan penuh ketidaksetujuan orang lain. Karena tidak memiliki tabungan untuk membeli rumah, ia hanya mengambil sebilah parang dan seutas tali, lalu berjalan sendirian menuju hutan pegunungan yang lebat. Musik berniat membangun rumah bambu berbentuk segi 8 miliknya sendiri, dengan memanfaatkan bambu yang tumbuh di seluruh pegunungan. Begitu memasuki pegunungan, hujan kebetulan mulai turun terus-menerus, membuat tanah menjadi berlumpur dan licin. Tanpa memedulikan pakaiannya yang basah kuyup, ia menundukkan kepala Musik dan mulai bekerja. Langkah pertama adalah membersihkan rumput liar dan batu-batu, memadatkan serta meratakan tanah sebagai fondasi. Kemudian ia masuk lebih jauh ke pegunungan untuk menebang bambu-bambu tua yang tebal, lalu menyeretnya kembali ke lokasi untuk dipotong dan diolah. Mengikuti tata letak berbentuk segi 8, ia menanam 8 tiang bambu sebagai penyangga utama. Ia kemudian mengikat batang-batang bambu secara horizontal untuk membentuk kerangka dasar segi 8. Beberapa lapisan bilah bambu digunakan untuk meninggikan lantai dari tanah, sehingga kelembapan dari bawah tidak mudah masuk. Hujan tidak kunjung berhenti, tetapi ia tidak membiarkan dirinya berhenti sedetik pun. Musik, ia memperkuat pagar dasar, menyelaraskan dan mengamankan semua tiang, lalu membangun seluruh kerangka penyangga musik rumah tersebut. Setelah itu, ia menggunakan batang-batang bambu panjang untuk membuat atap kubah melengkung. Musik membentuk kerangka atap bundar seperti payung. Kemudian dinding dan atapnya dibungkus seluruhnya dengan lembaran plastik bening yang dapat menahan hujan sekaligus tetap memungkinkan cahaya masuk. Pavilion bambu segi 8 yang telah selesai. Musik terlihat sederhana namun kokoh. 8 tiang bambu hijau mengelilinginya dengan pagar bambu yang membuat lantainya terangkat dari tanah. Atap kubah melengkung yang dilapisi plastik bening Musik membuat bagian dalamnya terasa terang, lapang, dan bersih. Di dalamnya ia membuat sebuah platform datar dari bambu. Pada malam hari ketika lampu dinyalakan, Musik duduk di sana sambil berselimut, jauh dari segala gosip dan penilaian dunia. Memotong bambu, mendirikan Musik kerangka, membuat atap, hingga menutupinya dengan plastik. Setiap tahap diselesaikannya seorang diri di tengah hujan deras. Tangannya menjadi Musik penuh kapalan, sementara seluruh tubuhnya dipenuhi lumpur dan air. Dulu ia hidup di bawah atap milik orang lain, terus-menerus menanggung tatapan dingin. Musik kini hanya dengan kedua tangannya sendiri, tanpa batu bata atau genteng, dan tanpa mengeluarkan satu sen pun. Ia telah membangun tempat tinggalnya sendiri jauh di dalam pegunungan. Pavilion bambu segi 8 yang sederhana ini menyimpan seluruh kesabaran Musik dan tekad kerasnya. Ia tidak perlu lagi berusaha menyenangkan siapapun. Gubuk kecil ini menjadi sumber kepercayaan dirinya yang terbesar. Jika nilai sempurna adalah 100, berapa nilai yang akan kalian berikan untuk rumah bambu segi 8 yang dibangun di tengah hujan ini? Silakan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah.